Sebagian siswa SD Negeri 2 Sumur, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, terpaksa belajar di musola, perpustakaan, bahkan rumah warga sekitar. Lantaran atap ruang kelas mereka roboh akibat lapuk dimakan usia dan rayap sejak 6 bulan lalu. Selain atap yang runtuh, struktur tanah yang labil menyebabkan beberapa dinding retak dan keramik bergeser. Kepala SD Negeri 2 Sumur Baidowi mengatakan, sebelum atap ambruk, pihak sekolah sempat berupaya menyangga dengan kayu. Namun karena hujan deras, kayu penyangga tidak mampu menahan beban sehingga atap akhirnya roboh. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Pihak sekolah sendiri sudah mengantisipasi dengan memindahkan meja dan kursi keluar. Ruang kelas yang roboh meliputi kelas 1, 2, dan 3. Sementara itu, siswa-siswi dialihkan ke ruang perpustakaan, musola, dan rumah warga untuk melanjutkan proses belajar mengajar. Tidak kuat sehingga kita roboh. Itu ada 2 lokal yang parah. Yang satu sudah dapat diatasi, tapi juga rayap sudah penuh. Sehingga ketika musim penghujan itu biasanya rayap tambah timbul lebih banyak daripada seperti ini. Sehingga ini antisipasi saya untuk sebelum roboh itu anak-anak sudah saya fungsikan atau sudah saya relokasi ke tempat warga dan tempat gedung-gedung yang bisa kita manfaatkan seperti musola, kemudian perpustakaan, itu seperti itu Pak. Dan untuk anak sementara belajarnya gimana Pak ini Pak? Terima kasih untuk anak sementara belajar untuk anak kelas ini, ruang ini yang roboh itu ruang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Untuk yang kelas 1 saya fungsikan, saya relokasi ke tempat warga, kemudian yang kelas selanjutnya kelas 3 dan kelas 4 kita taruh di musola dan perpustakaan. Alhamdulillah kegiatan belajar tidak mempengaruhi karena tetap jadwal pembelajaran seperti biasa jam 7 sampai jam 10 untuk kelas 1, untuk yang kelas tinggi ya jam 7 sampai jam setengah 1 itu pembelajarannya tidak bermasalah karena kita sudah mengantisipasi sebelumnya tidak merugikan anak sebelum ini roboh apa-apa sudah saya antisipasi belajar di ruangan yang aman dan nyaman dan di tempat sebagian di tempat warga gitu Pak. Terima kasih, termasuk bangunan 2 ruang ini usianya kurang lebih ada 20 tahun Pak. Karena selain itu juga usia, kemudian gedung serta kayu-kayu yang kena rayap sehingga membuat gedung kita sampai roboh seperti ini. Terima kasih. Ya. Saat kita gedung kelihatan sudah agak berbahaya, kita sudah mengajukan termasuk gedung sebelah itu yang roboh ternitnya juga saya laporkan ke bagian dinas yaitu bagian sarana prasarana. Alhamdulillah sudah dilinjati juga diverifikasi. Kemudian begitu saya lapor ada tindak lanjut dikunjungi di survei apa yang sebenarnya terjadi seperti itu. Dan mungkin ini juga sudah disurvei 2 kali Pak. Dan kemarin ini sudah diukur-ukur bilangnya mau dibangun kalau tidak salah tahun ini segera gitu ya. Alhamdulillah dari dana APBD mungkinan bisa untuk bangun pembelajaran sekolahan ini sehingga kita bisa belajar lebih efektif, nyaman dan aman. Salah satu siswa kelas 1 Alisa mengaku tidak nyaman belajar di rumah warga karena ruangannya yang sempit. Iya, karena apa? Sempit. Pengennya gimana? Belajar lagi di sekolah lagi atau gimana? Di sekolah lagi. Sementara itu, guru pendidikan agama Islam, Dina Rahmah mengatakan, mengajar di tempat terpisah membuat aktivitas belajar menjadi kurang efektif. Di sekolah, misalnya kita butuh alat bantu kan lebih dekat, misalnya butuh LCD, butuh alat pembantu penunjang pembelajaran. Di sini memang agak sedikit harus butuh effort, misalnya harus pakai LCD apa kan lebih susah. Kalau ruangannya lebih sempit ya Bu ya? Kalau ruangannya iya, karena itu kan ada jeda untuk kamar mandi itu dalam. Cuma memang kamar mandinya dekat. Kalau harapan saya segera bisa kembali ke sekolahan. Saya memanage siswa juga lebih mudah diawasi gitu loh Pak. Untuk pembelajaran juga lebih mudah di sekolah. Berapa lama? Kurang lebih setelah puasa. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, Ferdinando Radbune menyampaikan bahwa bangunan yang roboh sudah berusia sekitar 20 tahun dan kayunya banyak yang dimakan rayap. Saat ini sudah dianggarkan dana sebesar 600 juta dari perubahan anggaran tahun 2025
untuk merehab 3 ruang kelas tersebut. Pembangunan direncanakan dimulai sekitar bulan Juli mendatang. Ada yang rusak berat, rusak ringan, kurang lebih sekitar 300-an sekolah yang rusak. Cuman kenapa sampai kondisi ini? Karena sebagian besar sekolah kita itu adalah sekolah yang dibangun di zaman Pak Harto, SD Impres, sehingga bangunannya memang secara kekuatan bangunan memang kondisinya sudah harus direhab. Cuman memang kita tuh terkendala di pembiayaan untuk melakukan rehab, sehingga memang banyak sekolah yang belum sempat kita tangani sudah terjadi bencana. Contohnya sekolah ini atapnya ini langsung sudah ambruk semua karena memang sudah lapuk karena kondisi seperti itu. Terus ini rencananya gimana Pak? Akan direhab ulang atau dibangun baru ini? Ini kita akan rehab ulang. Sudah Ibu Bupati sudah memberikan alokasi anggaran 600 juta untuk melakukan rehab bangunan ini. Dan anggaran itu dianggarkan di pergeseran anggaran yang saat ini karena sesuai dengan instruksi dari Pak Presiden bahwa efisiensi anggaran itu dilakukan untuk di bidang pendidikan, kesehatan. Nah ini Bupati sudah mengarahkan 600 juta buat perbaikan sekolah ini karena memang kondisinya sangat memprihatinkan. Anak-anak akhirnya harus belajar di rumah penduduk yang sementara kalau kita lihat kondisi rumah penduduk kan ya, tidak seperti apa yang kita siapkan buat pembelajaran mereka. Rencananya mulai kapan akan dibangun? Ini rencana kami di bulan Juni sudah mulai pelaksanaan pekerjaan. Ia menambahkan, karena keterbatasan ruang, satu kelas terpaksa belajar di luar lingkungan sekolah. Namun Ferry memastikan bahwa proses rehabilitasi akan segera dilakukan. Dari Kendal, Wahyudi Lingkar TV melaporkan.